atau di Al-Quran, tokoh yang dapat dipercaya, yang bisa menjadi contoh dan teladan dalam Al-Quran, siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bisa Nabi Muhammad bisa menjadi contoh dan teladan? Iya. Bisa ya. Kepada diri Rasulullah adalah suri tauladan. Suri tauladan ya. Iya. Kedua tokoh di dalam Kristen itu Yesus. Bisa ndak Yesus dan Muhammad ini jujur ya, keluar yang jujur ya, tokoh yang dapat bisa menjadi teladan antara Yesus dan Muhammad, mana yang bisa? Dua-dua, karena pengajarannya sama. Sama ya? Sama. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada zaman itu harus bertuhan kepada Bapa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua bertuhan hanya kepada Bapa. Ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa, satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Kutanya sama Pak Pendeta, pengajaran mereka ini sama-sama Tuhan yang satu. Dari mana Kristen bisa menghadapan pengajaran Tuhan tiga dalam satu? Dari mana? Siapa yang mengajarkan kalian? Kalau Muhammad berdosa atau tidak? Yesus itu berdosa? Ya tidak berdosa lah. Muhammad tidak berdosa? Tidaklah. Oh. Kalau Yesus? Kenapa? Kalau Yesus yang mana? Soalnya ada dua Yesus di Bibel. Yesus yang di kayu salib apa Yesus anak Maria? Kalau Yesus anak Maria itu dikatakan wama qataluhu wama salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Berarti Muhammad orang kudus ya? Iya, seluruh para nabi. Seluruh para nabi orang-orang yang kudus. Coba ada ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad itu kudus dari Allah. Maksudnya? Kalau Yesus saya kasih tahu, kalau Yesus beda ya. Yesus dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah mati akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus anak Allah. Adakah ayat yang seperti itu ditujukan ke Muhammad? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Iya. Anak Allah itu apa sih? Kalau pemahaman Pak Pendeta? Jadi kita bagaimana bisa dikatakan kudus? Sabar. Bisa enggak kita Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Maksud daripada anak Allah itu Pak Pendeta paham apa? Anak Allah itu apa maksudnya? Apa maksud anak Allah itu? Berarti dia kudus, itu dulu. Anak Allah. Masa pendeta tidak paham Bibel? Kok masa begitu? Coba Anda cari tahu dulu apa maksud daripada anak Allah. Anak Allah bukan kudus, sembarang saja kau ini. Anak Allah bukan kudus. Apa maksud daripada anak Allah? Kalau tidak tahu nanti saya kasih tunjuk datanya. Ada di Islam, ada enggak dikatakan kepada Muhammad seperti itu? Tidak ada ya? Tidak ada Pak Pendeta. Kasihan ya. Nah, aku tanya sama Anda Pak Pendeta, anak Allah itu maksudnya apa? Anak Allah? Ya berarti dia datang dari Allah lah. Pendeta, ya Allah ya Rabbi. Apa maksud daripada anak Allah? Apa makna daripada anak Allah? Makna anak Allah? Berarti dia bagian dari Allah. Astagfirullahaladzim. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Bagi anak Allah.
Dia kudus dan suci dan mulia. Gitu. Keren kan? Anda ini belajar Bibel dari mana? Anda belajar Bibel dari mana? Ini, ku kasih sama Anda. Anda Tidak, kalau kamu tidak belajar paham, di bilang dalam sabar. Al-Quran saja. Nggak usah Anda belajar kalau tidak Bibel. sabar, dengar dulu. Anda kalau tidak paham, bilang tidak paham. Jangan sok-sok paham. Oh, Anak Allah saja Anda tidak tahu. ada Kutanya sekali gitu, lagi sama kabar Anda. pendeta, ya. Anda tahu Kita tidak dengar apa begitu makna sama dari kabar anak pendeta. Allah? Sabar. Anda tahu tidak apa makna daripada anak Allah? Menurutmu apa ya? Makna anak. Tahu tidak? Tahu tidak? Oke, saya kasih tahu anak Allah ya. Anak Allah itu kudus. Anak Allah itu Astagfirullahaladzim. berarti dia anak Allah itu dia datang dari Allah. Dia Maha Kudus dan mulia. Dia tidak takut akan Anda itu Dia Anda itu kekal. hanya berbicara, tidak pakai data. Anda buka Matius 5 nomor 9. Buka Matius 5 nomor 9. Coba buka, baca yang keras. Buka. Kamu Buka, kasih baca air, yang keras. baca sendiri, belajar bacalah. Matius 5 nomor 9. Coba baca. Anda yang baca biar Anda paham. Sekalian Anda catat itu. Anda kan tidak tahu datanya. Coba baca. Oke. Kamu tahu Baca Matius 5 nomor 9. Baca yang karena keras. ini ayat saya kasih tahu. Ini kan kitab saya, bukan kitabnya Iya, kamu. baca kitab Anda tapi Anda tidak paham. Coba baca. Oh, baca sendiri. Kita mau dengar kalau kamu rajin membaca. Baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Jadi makna daripada anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan ke dunia hanya Yesus. Kalau dua itu bukan anak tunggal tapi anak kembar. Makanya Yesus dikatakan ini anak tunggal Allah. Ini satu-satunya utusan dari Allah sang pembawa damai. Karena makna daripada anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Berbahagialah siapa yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Makanya Israel dikatakan anak Allah, Salomo dikatakan anak Allah, Yesus dikatakan anak Allah. Jika kita berada dalam pengajaran mereka ini, maka kita dikatakan anak-anak Allah. Jadi makna daripada anak Allah itu orang yang membawa damai. Bukan anak Allah, dia bagian daripada Allah. Bukan anak Allah, dia datang dari sorga. Jadi maksud daripada anak Allah itu orang yang membawa damai. Kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan Yesus. Kalau dua itu anak kembar. Anda tidak paham Bibel. Kalau Anda mau mengajari saya Bibel, Anda tidak paham, Anda bertanya Al-Quran. Lebih tambah tidak paham. Kamu memang tidak mau belajar Al-Quran. Oke, sekarang Karena kutanya, belajar oke, Al-Quran baik. itu salah Saya jujur sama Anda ya, Pak Pendeta ya. Saya butuh kejujuran daripada Anda ini. Sekali lagi saya butuh kejujuran daripada Anda nih. Kalau Anda tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Saya butuh kejujuran dari Anda. Tuhan itu, ingat baik-baik. Tuhan itu sifatnya sang pemberi firman atau sang penerima firman? Pertanyaan saya sudah salah. Kok pertanyaan salah? Tuhan itu, ingat, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan. Payah. Baru bertanya saya sudah salah. Baru bertanya saya sudah salah. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan itu sumber firman dan dia adalah firman Allah. Bagaimana? Baru tanya saya sudah salah. Mana datanya? Oke. Mana? Yohanes 1. Mana datanya, coba, mana? Yohanes 1 ayat 1. Baru tanya sudah salah. Yohanes 1 nomor 1 lagi. Aduh. Oke, saya
pada mulanya Baca, adalah oke, saya tunjukkan Anda ayat, saya tunjukkan Firman Anda itu ayat. bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baru tanya lagi, baru bertanya sudah salah. Bukan, Pak Pendeta, Tuhan itu sang pemberi firman, utusan Tuhan sang penyampai firman. Makanya Yesus itu menerima firman dari Bapa, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau itu siapa? Coba, engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Ya engkau Tuhan lah. Tuhan. Aku itu siapa? Tuhan lah. Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah inilah botolnya kau itu. Makanya itu, karena Anda itu tidak paham Bibel. Aduh. Anda itu tidak paham Bibel. Iya, tidak paham. Yesus itu sang penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 3:3-4 dikatakan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Allah itu Tuhan. Datanya mana? Lukas 4:8. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Jadi Kalau Allah di itu Islam Tuhan. bagaimana? Kalau di Islam firman itu apa? Belajarlah Bibermu dulu itu. Udah tahu apa-apa kau. Anda itu tidak paham Bibel. Karena Anda itu cuma apa? Cuma ini. Oh, kata. Yang penting uang. Ayam. Coba Pak Pendeta. Coba. Ini terakhir. Coba di Iya, Islam sabar. itu firman. Iya, sabar. Firman itu di Islam. Oke. Saya ingin tahu Le. Ketika saya mau menjelaskan Anda Al-Quran, tapi bagaimana dengan yang tertulis dalam Bibel Anda Yeremia 4:22? Bagaimana itu? Saya tanya di Islam Coba baca. bagaimana firman. Iya. Ketika Anda mau bertanya Islam kepada saya mau menjelaskan tentang Islam kepada Anda, tetapi bagaimana dengan ayat Yeremia 4:22? Apalagi baca sendiri. Coba minta tolong Anda buka yang terakhir. Setelah itu saya sampaikan Al-Quran. Coba. Yeremia 4:22. Yeremia 4:22. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Dia baca, dia tidak baca. Tipu dia, tipu. Ketahuan tipu pendeta. Mereka pintar berbuat jahat, namun berbuat baik mereka tidak tahu. Penipu sudah kau. Jelaskan. Coba dulu. baca Yeremia 4:22. Coba baca. Coba. Sudah baca. Jelaskan dulu. Menurut Al-Quran firman itu apa? Makanya semua para semalam juga pendeta begitu lagi berdusta. Ketahuan dia kan akhirnya malu turun. Begitu, karena Anda ketakutan. Jujur Pak Pendeta ya, kami orang Islam itu menyampaikan, membantu kalian agar memahami Bibel itu dengan baik dan benar. Begitu. Tidak usah Anda mau menipu-nipu jemaat lagi dengan firman Tuhan yang Anda bacakan, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dan buat para jemaat-jemaat Kristen juga, kalian itu banyak-banyaklah belajar Bibel. Kenapa sekarang Kristen-Kristen itu pendeta-pendetanya melarang untuk baca Bibel? Karena takut ketahuan waras. Karena kalau waras, maka hilanglah perpuluhan. Bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubungkah tingkat-tingkat berkat-Mu. Haleluya. Ayam. Oke. Nggak bisa. Apa ya? Anda menipu. Nggak bisa, Anda. Kalau di Alkitab bilang begini, kalau menipu ya. Di Alkitab bilang kalau mengajarkan yang salah, lebih batu ikat di leher, buang ke laut. Iya, memang Anda harus begitu. Tidak tinggal memang di dalam orang-orang penipu.
Oke, dari tadi Anda Anda baca Yeremia 4:22 salah apa benar Anda baca? Jujur. Jujur. Saya baca, saya sudah baca, makanya Oke. saya suruh kamu Coba baca ulang. Kamu tidak mau baca. Oke. Jadi Yang saya tadi Anda baca itu, yang tadi Anda baca itu Sudah. benar apa salah? Sudah, kamu kan jelaskan dulu dalam Al-Quran. Tidak mau jujur. Jelaskan dulu Al-Quran. Tidak mau jujur Anda. Anda baca benar apa salah? Ayo. Coba kamu Jujur. jelaskan di Al-Quran dulu. Jujur, Saya suka benar mau apa dengar. salah? Ayo. Saya suka mau dengar. Jujur. Jujur dulu. Benar apa salah? Saya Ayo. baca betul tadi. Oke, coba baca ulang Yeremia 4:22 kalau betul coba. Oke, mereka pintar berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Oke, betul Anda baca itu? Ya, memang Betul. Apakah Anda baca semua atau hanya separuh? Oh, kalau baca semua saya akan baca dari ayat 1 kalau baca. Boleh saya baca semua? Boleh saya baca semua? Itu tidak boleh ambil ayat cuma sepanggal-sepanggal. Terus Anda mengatakan tidak boleh ambil ayat separuh. Terus kenapa tadi Anda sudah satu ayat Anda penggal dua lagi? Kita kan ambil itu kan saya tidak pernah. Coba jelaskan, siapa tahu Islam ini menarik. Anda usah jangan dulu masuk Islam, Anda minimal masuk akal dulu. Jangan masuk Islam. Jangan dulu masuk Islam. Minimal Kenapa Anda malu masuk akal dulu. beritakan Al-Quran? Kenapa malu? Tidak sudi saya mengajarkan Islam kepada Anda kalau Anda Bibil kitab suci yang Anda imani saja, Anda tidak berbohong. Anda kitab suci yang Anda imani saja, Anda sempat berbohong. Apalagi Al-Quran yang tidak Anda imani. Coba. Jujur sama Kenapa? saya. Apakah jujur sama saya? Tadi Anda membaca Yeremia 4:22 itu hanya setengah ayat kan? Bukan satu ayat. Betul? Iya. Kenapa? Mari kita mau baca. Boleh kita mau baca semua supaya mengerti. Anda satu ayat Anda penggal dua. Baru Anda mengatakan sama saya, jangan comot-comot ayat. Pendeta. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosamu wahai pendeta. Kembalilah bertobat. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni Anda Pak Pendeta. Ya Allah ya Rabbi. Jujurlah Anda, begini Pak Pendeta. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Kalau Anda ini kan mengarang-arang. Kalau karang-karang Tidak boleh. Tidak, iya, maksudnya begini, tidak boleh. Anda menyampaikan apa yang sesuai tertulis. Kalau Yesus bukan Tuhan, bilang Yesus bukan Tuhan. Jangan Anda paksakan bahwa Yesus itu Tuhan. Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Oke. Ayat. Coba Anda fokus, Anda fokus. Tunjukkan manusia Sabar. yang sama seperti Yesus Tuhan. Manusia di dunia ini yang sama seperti Yesus Tuhan. Bang, bagaimana? Coba Kita kamu- kasih posisi. Dengar dulu Pak Pendeta. Dengar dulu. Kita kasih Dengar. posisikan dulu. Kalau Yesus ini Tuhan atau manusia? Karena Tuhan dan manusia otomatis berbeda. Masa Anda mengatakan coba kamu cari manusia yang sama dengan Tuhan? Ya tidak ada lah. Tidak ada, makanya harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang sama seperti dia. Yesus manusia atau Tuhan? Yesus manusia dan Tuhan. Nah, di mana Coba datanya? cari manusia yang di bumi ini yang sama seperti Yesus. Itulah namanya doktrin gereja. Tidak ada bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Oh, Bisa tidak baca nggak Bible Anda. Muhammad sama dengan Tuhan Yesus? Ke Nabi Muhammad pula Anda
ini? Iya, karena kamu lama menjawab, jadi saya tanya, menurutmu bisa nggak sejajar Yesus dan Muhammad? Bagaimana Anda ini? Kok Anda aneh-aneh Anda ini? Nah, Anda sudah, bahas kamu- Yesus coba Tuhan kamu dengan manusia tunjukkan saja di belum tokoh selesai. di dunia ini yang sama seperti Yesus. Coba. Anda jujurlah, begini, Anda itu sampaikan jujur. Kutanya sama Anda, di mana data Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Di mana datanya? Coba. Oke, menarik ini. Di mana datanya? Coba. Saya bakar rumah saya sekarang kalau ada. Bakar saja. Kolose 2 ayat 9. Oke. Sebab di dalam dia, dalam diri Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Lukas 1, Lukas 2 ayat 11. Enak sekali hari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan kain lampin dan berbaring dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Keren kan Yesus kita? Kutanya sama Anda, Kolose tadi itu firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan lah. Firman Tuhan, siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu di Kolose? Ya firman, ya Roh Kudus. Iya, siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu di Kolose itu? Yesus lah yang menyampaikan firman itu. Jujurlah Pak Pendeta, Kolose itu surat siapa? Jujurlah. Sudah bakar, sudah itu rumah. Bilang mau bakar. Kolose itu surat siapa? Bilang mau bakar tuh rumah, bakar sudah. Kolose surat siapa? Surat Petrus lah. Memang Anda penipu. Kolose surat Petrus, astagfirullahaladzim. Maksudnya, memang begini gaya Anda. Memang begini gaya Anda untuk menipu umat itu. Saya tanya sekali lagi, Kolose surat siapa? Kolose surat siapa? Jujurlah. Segala tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah. Oke, Kolose siapa yang menulis? Siapa yang penipu? Jujur di sini. Siapa yang penipu? Kolose siapa yang menulis? Jujur. Menolak Alkitab. Oke. Siapa Kolose siapa yang menulis? Sabar. Kolose siapa yang menulis? Ya Paulus lah. Paulus. Oke, apakah itu yang Paulus tulis firman Tuhan? Firman Tuhan yang dia tulis. Jadi teman-teman, pendeta ketahuan menipu lagi teman-temannya. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan. Ingat baik-baik teman-temannya. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia tidak boleh bermegah. Jeder. Jadi tidak, jangan Anda menipu saya. Tidak boleh begitu Pak Pendeta. Penginjilan sesuai yang tertulis, tidak boleh menipu-nipu umat. Kerja menipu saja kau itu. Yang menipu tuh yang percaya, yang tidak percaya Alkitab, nah itu yang menipu. Kalau saya susah, Anda itu kerjaannya cuma begitu. Anda membaca firman Tuhan saja, Anda tidak jelas betul-betul. Sudah tahu dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42 mengatakan Yesus utusan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan. Oke, saya tanya pada kamu. Mau cek siapa yang penipu ya? Kalau kamu percaya Alkitab adalah firman Allah. Mau cek, kamu percaya Alkitab firman Allah? Tidak. Tidak. Oh, berarti kamu penipu lah, bukan saya. Bagaimana saya penipu? Alkitab siapa bilang firman Allah? Itu kan hasil penyelidikan Lukas. Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Ketika aku mendengar kabar itu, maka aku menyelidikinya dari Dengar, kalau saya percaya Alkitab adalah firman Allah, berarti saya benar. Yang tidak percaya Alkitab firman Allah, itu penipu.
Nah, ketika Anda percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, bisa Anda buktikan sama saya? Hah? Bisa lah. Oke, oke. Bisa Anda buktikan sama saya? Bisa dong. Oke, firman Allah kepada siapa itu? Kepada manusia. Kepada manusia. Siapa yang menjadi saksinya? Saksinya ya Siapa? para rasul lah. Oke, siapa? Oke, siapa yang menjadi saksi bahwa itu firman Allah? Siapa yang jadi saksi? Ya para rasul, para nabi. Mana datanya? Mana datanya? Mana Oke. datanya? Mereka menjadi saksi. Mana datanya? Oke, keren. Mana datanya? Keren, keren. Mana datanya? Coba. Saya kasih 2 ayat ya. Data-data yang menjadi saksi ya. Jangan Anda kasih data sembarangan lagi. Jangan menipu lagi. Udah banyak dosa tuh. Oke. Nah, Firman itu telah menjadi manusia dan dia siapa saksinya? dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu yang diminta diberikan saksi. kepadanya seperti Bukan firman jadi manusia. Ini agak-agak miring pendeta ini. Yang menjadi saksi siapa? Siapa yang menjadi saksi firman itu menjadi manusia? Siapa yang menjadi saksi? Siapa? sampai murid-muridnya dan Mana buktinya? makanya Mana datanya? ya hormati ini firman Tuhan dulu. Dengar dulu. Nipu aja kerjaanmu pendeta. Silakan. Coba baca. Firman itu menjadi manusia. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Ya. Jadi itu saksi yang melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia. Salah satu muridnya Yohanes. Coba pelan-pelan dulu. Yang kedua. Satu itu dulu. Sabar, jangan dulu banyak-banyak. Satu itu saja Anda sudah blunder situ. Pelan-pelan dulu. Sudah, 1 Oke. Timotius 3 Firman, ayat 16. sabar dulu. Firman itu menjadi apa? Firman menjadi apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Sabar. Satu tadi dulu Yohanes 1:14. Firman itu menjadi apa? Firman itu menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Kita. Sabar. Firman itu menjadi manusia berarti bukan Tuhan. Sudah. Mau menipu lagi. Itu saksi pertama. Yang kedua di Timotius 3 ayat 16. Sabar. Jangan kemana-mana. Firman itu menjadi apa? Hah? Firman menjadi apa? Menjadi manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Oke, yang bilang bukan Tuhan siapa? Yang bilang Anda bukan tidak mau Tuhan jujur. siapa? Yang di Bible mengatakan firman itu menjadi manusia, betul? Oke, sudah kita Oke. di satu ayat lagi. Iya, sabar. Pelan-pelan. Saya Supaya tidak mau kita maju sebelum betul. selesai satu ayat dulu. Sabar, nanti kita maju. Firman itu menjadi manusia. Betul, Pak Pendeta? Ya. Berarti bukan Tuhan, kan? Enggak ya. Pak Pendeta, firman itu menjadi manusia, betul? Tikus ya. Pak Pendeta, firman itu menjadi manusia, betul? Iya, betul. Berarti bukan Tuhan.
Jujur. Mau apa dia tuh? Yang bilang Sabar ya. Kau mau menyebak nggak bisa lah. Islam itu berbicara apa adanya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Orang Islam itu dididik berbicara jujur. Selagi kamu berbohong menghadapi dengan orang jujur, maka kamu akan berusaha merangkai kata untuk menutupi kebohonganmu itu. Begitu. Aduh. Begitu, jadi tidak bisa Pak Pendeta. Nah dia, naik lagi. Oh, alhamdulillah. Mungkin dia terpental teman-teman. Mungkin istrinya marah tadi ya. Anda tahu. kenapa dikeluarkan? Siapa yang dikeluarkan? Anda yang mungkin pencet tombol turun, mungkin istri kamu. Oke, jujur silakan. Saya butuh kejujuran, silakan. Jujur baru kita lanjut. Cepat. Firman menjadi Tuhan apa menjadi manusia? Firman itu Pak ya. Sudah kamu cukup dengar saja, kamu kan tidak percaya. Cukup dengar. Firman menjadi Tuhan apa menjadi manusia? Firman menjadi manusia, diam di antara. Oke, apakah manusia? Oke, ingat, diam dulu. Firman menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Ya, memang dia Tuhan. Astaga. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Baru bertanya saya sudah salah. Kok saya pula bertanya salah? Cobalah Anda jujur. Firman itu menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Baru bertanya saya sudah salah, baru bertanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Ini ulang-ulang pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang benar. Oke. Firman, saya ulang sekali lagi. Firman itu menjadi apa? Menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Apakah Yesus itu manusia dan Tuhan? Itu pertanyaannya. Jangan apakah manusia bisa jadi Tuhan? Baru bertanya saya sudah salah, itu malu juga. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Coba Pak Pendeta jelaskan. Beginilah. Saya kasih waktu Anda untuk menjelaskan kepada netizen saya tentang firman itu menjadi manusia, setelah itu menjadi Tuhan. Silakan. Saya kasih waktu, silakan. Saya kan biasa kan, Pak Pendeta tahu kan? Saya suka kasih waktu sama jemaat kan? Silakan. Oke. Keren. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan begini, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh, Yesus itu juga roh. Nah, roh itu datang menjadi manusia. Nah, tujuan apa Yesus datang menjadi manusia? Yang pertama, tujuannya adalah menyelamatkan semua manusia. Karena Alkitab sendiri bilang begini, semua manusia berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan arah manusia adalah kematian kekal. Dan tidak seorang pun dapat membawa manusia kepada Allah. Makanya Yesus sendiri, yaitu Allah atau roh Allah, itu datang menjadi manusia. Makanya dengan datangnya dia menjadi manusia, menyelamatkan umatnya. Makanya keselamatan itu hanya ada dalam Yesus.
di bawah kolong langit ini. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan. Nah, di luar Yesus bagaimana? Tidak ada di luar Yesus, mati binasa. Baik. Sepakat. Makanya karena Pak Lodisu sepakat, semua pindah percaya Yesus sudah. Yesus sepakat kok. Saya sepakat. Barang siapa yang tidak percaya Yesus, maka dia tidak akan selamat. Betul? Barang siapa yang percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Betul lah. Nah, percaya sebagai apa? A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Oke, keren banget ini. Ya, silakan. A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Silakan. Untuk memperoleh hidup kekal, harus percaya dia sebagai Tuhan dong, gitu. Tuhan, mana datanya? Oke. 1 Korintus 15. Berapa? 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Coba baca. 16. Ya, coba baca 1 Korintus 15 dulu. Iya, sabar. Baca 1 Korintus 15 dulu. Coba baca. 1 Korintus 15 Baca dulu. sampai dengan 19. Dengar saja kamu. Iya, baca dulu 1 Korintus 15 baca dulu. Mengajar di 638 orang. Iya, oke. Baca 1 Korintus 15 dulu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah Di mana Anda? kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Mulai. Demikianlah Pengajar nasib bagaimana? orang-orang yang mati dalam Kristus. Astaga. Jikalau kita hanya hidup untuk hidup ini hanya menaruh pengharapan kepada Baca, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. sabar. segala Woi, manusia. jangan Anda. 1 Korintus 15 tadi baca dulu. Sampai 19 kita baca. Iya, baca dari 15 sampai 19, tapi baca 1 Korintus 15 dulu. Kutumben kamu lagi suka baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Iya, coba baca 1 Korintus 15. Coba baca dulu. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah bangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, kau kan? sebab jika benar Berarti orang mati kalian tidak berbohong. dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Berbohong kau kan kena sendiri. Mulai dia. Mulai. Lebih daripada ingat. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Iya, itu kan ada kaitannya. Ada kaitannya. Waalaikumsalam, Bang Koro. Kalau di dalam kekristenan, kalau Kristus itu tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Aturlah, Anda punya hak lah, terserah Anda aturlah. Anda mau bagaimana? Kalau ada Tuhan lebih daripada itu, kami ternyata berdusta. Jadi Anda itu berdusta. Tidak ada, saudaraku. Oh, sabar. Saya punya. Ini Pak Pendeta, ada saya punya murid, dia naik begini. Ini masuk semua. Iya, bukan. Ini. Bagaimana ini? Kalau saya bilang Ustadz pendusta, salah nanti saya. Tidak. Saya itu kalau bisa Anda katakan saya pendusta apabila Anda mendapatkan saya berdusta. Anda kan tidak pernah mendapatkan saya berdusta. Sahabat, selamat malam Aladin.
Malam Bang Lodi. Shalom. Asyhadu. Jangan begitulah Bang Lodi. Di sini ada pendeta saya. Jangan begitulah. Bagaimana pendetamu nih dari tadi dia tipu saja saya ini. Apa itu? Iya. Di masa Dia ada tanya-tanya netizen di bawah, coba Bang Aladin. Padahal saya sama Pak Pendeta ini saya tidak pernah apa, tapi dari tadi dia kasih pusing saya dia nih. Dia bilang tidak boleh potong-potong ayat. Ternyata dia punya satu ayat bela dua. Nah, tambah juga di bawah Pak Pendeta khotbah populer. Naik Pak Pendeta. Ayo kita diskusi antara Islam dan Kristen siapa yang selamat. Buktikan kepada Aladin. Bila Aladin tentukan pilihannya, mau bertahan apa langsung asyhadu? Dua pendeta melawan satu pastor, kita buktikan. jangan. Berani tidak? Ini baru habis Natal ini. Baru selesai Natalan ini. Ya kan? Baru selesai Natalan itu. Aladin punya Natalan saya sudah beda. Kan? Tanggal begini baru dia Natalan. Jadi sudah tidak satu denom lagi sama pendeta ini. Silakan naik Pak Pendeta khotbah populer. Nah, jangan kau bertengkar sama Pak Pendeta Yunus pula. Oh, sudah kabur dia. Silakan. Gimana Bang Aladin? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bercanda kita ya. Iya. Pak Pendeta, apabila saya ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Anda orang baik. Anda mantap tetap mempertahankan iman Anda. Walaupun berdusta dalam segala hal itu kan memang tertulis kan. Itu. Silakan Bang Aladin. Aku dari ini sih. Dari roomnya Nanda. Habis itu kan ada Aldo. Romo Aldo. Ya. Dia lagi bahas. Dia lagi promosikan Pesita. Kitabnya itu. Dia lagi menyesatkan orang Kristen itu. Terus Ujung-ujungnya saya dia menyesatkan orang Kristen apa meluruskan Bang? enggak menyesatkan itu. Dia gini Dari Bang. segi apa Anda mengatakan dia menyesatkan? Coba silakan. Baguslah. Silakan. Ya kan dia bantah. Dia bilang Alkitab yang dipegang orang Kristen sudah puluhan tahun itu salah. Yang betul itu kitab yang mereka terjemahkan baru sekarang. Kan lucu. Sedangkan padahal teksnya mereka itu kan itu nggak disepakati secara universal juga, teks Aramaiknya itu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu salah, maksudnya salah terjemahan menurut dia mungkin ya. Menurut dia LA itu salah terjemahan. Iya, karena itu juga saya sepakat. Kalau menurut Pak Aladin bagaimana? Kan dia juga salah satu yang mendukung dihapus kata Allah di dalam Bible itu. Nah, Kalau saya itu kan Abang Aladin sudah tahu. Sekarang kita butuh kejujuran saja Bang Aladin. Contohnya begini. Saya tidak membela dia, saya tidak membela siapa-siapa. Kita butuh kejujuran saja Bang Aladin. Kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa? ya itu kata Theos itu kan jamak sebenarnya kalau kita mau. Sabar. Kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos itu Tuhan, dewa itu banyak, itu jamak bukan. Nah, Theos itu bukan oke. nama. Iya, sabar. Kita jangan dulu kemana-mana. Saya cuma fokus ini, saya butuh kejujuran. Kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Saya butuh kejujuran dari mulut-mulut Kristen saja. Loh, Mulut oten. Saya nggak bohong loh. Kita bisa cek sendiri Theos itu Bang Loding, itu jamak. Boleh Tuhan, boleh dewa, itu jamak, bukan cuma Theos itu bukan nama. Oke, berarti apalagi? Boleh Tuhan, boleh dewa, apalagi? Itu ada lagi, seterusnya ada lagi itu. Artinya poinnya itu Theos itu bukan nama. Oke, atau begini saja. Kalau terjemahan, kalau no smoking, terjemahan ke bahasa Indonesia itu menjadi atau dilarang merokok. Dilarang merokok, terjemahan ke bahasa Inggris menjadi no smoking, betul? Betul. Seandainya dilarang merokok, terjemahkan kepada bahasa Inggris, saya rubah terjemahannya. Jadi no semangko. Ini salah apa benar? Ya salah lah. Salah. Kata Theos
diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa atau Tuhan. Ini benar atau salah? Iya kan, jangan cuma berpatokan ke dewanya. Sabar, tergantung sabar, konteksnya. sabar. Kata Theos diterjemahkan kepada bahasa Indonesia ini menjadi Tuhan atau Allah. Benar? Ini menjadi Tuhan dan dewa. Benar atau salah? Benar. Benar. Kata Theos diterjemahkan kepada bahasa Indonesia menjadi Allah. Ini benar apa salah? Kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Ya benar. Benar atau salah? Benar, nggak ada yang salah. Benar. Iya, Benar? benar. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Maksudnya. Silakan buktikan. Buktikan, silakan buktikan kalau kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah itu betul. Silakan buktikan. Sebentar ya, aku cari dulu kalau gitu. Ya, silakan buktikan. Mantap. Gitu. Allah. Allah. Kita dulu ya. Aku nggak ada persiapan ini kan kita. Bentar ya. Kata Allah itu di ayat berapa ya? Oh iya. Sabar. Tapi kamu punya kabar sehat kan Bang Aladin? Sehat. Sehat. Ya, ini kawan saya loh teman-teman. Dia sudah bergoyang gara-gara Pak Pendeta Yunus kan. Dia dengar khotbahnya Pak Pendeta Yunus. Tiba-tiba bukan kuat imannya, malah dia mengatakan lama-lama saya syahadat. Kalau Pak Yunus enggak, Pak Lodin bercanda itu. Coba Pak Pendeta, coba berani ndak injili saya punya murid satu ini. Kalau tidak saya syahadatkan dia nih. Nah, Coba kalau di Yohanes 1 ayat 1 itu gimana? Itu kan ada kata Allah itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada, itu kan kurios, itu kan Theos. Benar tidak? Iya, kan kita fokus ke kata Allah. Iya, kata Allah. Kata Allah itu kan kalau di Yunani kan jadi itu juga Theos. Tidak, Bang. Salah terjemahan itu, Bang. Mana ada, kan Bang Lodin suruh buktikan. Nah ini saya punya anu sendiri. Saya mau saya screenshot. Yang salah itu kan, kalau ini kan Bang Lodin suruh saya tuh buktikan, lihatkan. Nah itu kan ada Yohanes 1 itu. Sabar. Theos di situ kan kalau bahasa Indonesianya kan Allah. Kalau Tuhan baru kurios. Kita diskusi santai lah. Bukan sekali Yunani, Indonesia. Oke, sekarang. Theos. Jadi? Sekarang. Oke, jadi Kan kabur satu ekor ternyata. Nih. Sabar. Ini saya pakai data. Ini kan terjemahan. Yunani ke Indonesia, Theos jadi Tuhan. Benar apa tidak? Ya, itu benar lah, kan itu ada. Nah, benar. Mana ada Theos jadi Allah? Oke, coba Bang Loading tulis Allah di situ. Coba. Maksudnya? Coba. Abang di itu coba rubah terjemahannya Arab ke Yunani, coba. Kan kita dari Yunani ke Indonesia, kok Arab ke Yunani? Iya, coba aja. Itu kan bahasa Allah kan. Coba. Iya, sabar. Arab ke Yunani maksudnya bagaimana? Arab ke Yunani. Iya, Kan itu kita kan dari Yunani ke Indonesia. Sabar. Bibelmu dengar Aladin. Bibelmu ini Yunani ke Indonesia apa Yunani ke Arab? Iya kan Yunani ke Indonesia. Yunani ke Indonesia. Theos Yunani Indonesia. Tuhan. Tuhan.
Oke. Untuk apa Anda perintahkan saya dari Yunani ke bahasa Arab, sementara Bibel Anda Yunani ke Indonesia? Kalau Anda mau dari Yunani ke bahasa Arab, diskusi sama orang Arab. Anda diskusi sama saya. Ah, bagaimana? Yo. Gini, kita kan bahas kata Allah atau Allah. Nah, coba buka. Ya. Coba bantu saya di situ. Buka terjemahan dari Arab ke Yunani. Nah, taruh di kata Arab situ Allah. Kita lihat di Yunani nanti Allah itu jadinya apa coba? Maksudnya bagaimana? Anda mau ke Yunani ke? Coba kata Allah itu. Oh, bagaimana? Kalau di Yunani itu apa coba? Coba. Jangan Anda putar-putar, Kamera tidak belakang. boleh, saudaraku. Kamera belakang lah, gimana sih? Oke, sabar. Kamera belakang dulu. Ini di KBBI saja, Bang. Di KBBI saja, dengar. Di KBBI saja, nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta. Ya kan itu, Itu. kan KBBI. Kalau Anda sabar, kalau sabar. Oke, kutanya sama Anda dulu nih. Kutanya sama Anda. Allah di Kristen ini gelar apa nama? Gelar. Gelar. Tuhan gelar atau tidak? Tuhan pun tuh gelar. Gelar. Sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti sembahlah gelar-gelarmu, begitu? Oh, enggak begitu konsepnya, enggak begitu. Allah itu nama apa gelar? Misalnya begini. Allah itu kan berbicara tentang hakikat. Kalau roh itu kan hakikatnya Allah. Kalau manusia, kalau saya daging ini kan hakikatnya manusia. Jadi nggak bisa dibenturkan dengan gelar Tuhan dengan Allah, itu nggak bisa begitu. Atau jujur beginilah, jujur begini saja Bang Aladin. Islam datang abad ke-7, betul? Iya memang betul. Oke. Kristen abad pertama, betul? Betul. Ya pengikut. Kristen abad oke. Kristen abad ke-1. Adakah tidak di dalam original teks kata Allah? Iya nggak ada lah, kata Allah itu kan bahasa. Sudah, selesai. Selesai. Kalau sudah bilang tidak ada, selesai. Jangan dipaksakan jadi ada lagi. Ya? Tidak begitu. Intinya begitu. Nggak begitu. Tidak boleh, Bang. Kalau barang tidak ada, tidak usah Anda paksakan jadi ada. Kan saya tanya simpel. Pernah Islam datang abad ke-7, Kristen abad pertama. Oke, baik, saya terima. Ada tidak kata Allah di original teks? Anda bilang tidak ada. Udah, selesai. Apalagi kita mau bahas kalau tidak ada? Jangan kita bahas tiba-tiba ada. Kata Allah juga. Itu masalahnya. Ini, di Bible juga itu kan Allah itu kan bukan bahasa Arab, itu kan teks Latin itu. Kalian nggak bisa bantah itu. Itu kan teks Latin juga. Begini saja Bang, begini saja Bang Aladin. Kita tidak usah kemana-mana, simpel saja. Sampai sekarang Bang Aladin masih meyakini Yesus adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oke, dari segi mana Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Dari sejauh ini Anda berdiskusi, masih dari segi mana, masih dalam ayat mana Anda pertahankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu saja, simpel. Kita bicara, tidak usah kita mutar-mutar, kita kan udah lama kan? Tanya. Ya simpel begitu aja. Dia kan pencipta, dia kan logos. Dia firmannya Bapa, menciptakan segala sesuatu lewat firman kan. Berarti Yesus itu Tuhan, pencipta gitu dong. Simple, gampang. Oke, di dalam Bibel ada kurios, ada teos, betul? Betul. Sama atau tidak kurios sama teos ini? Beda. Tidak sama. Yang mana Tuhan? Ya kalau kamu bilang Tuhan kah atau Tuhan? Perjelas dulu. Tuhan, yang mana Tuhan? Ya Tuhan dengan Tuhan itu kan sama, berarti kurios. Di dalam Bibel Anda, di original teks ada kurios, ada teos. Iya, Ada saya kurios, tahu. ada teos. Kurios dan teos ini tidak sama menurut Anda.
Yang mana Tuhan pencipta langit dan bumi? Beda lah, kalau Koris dengan Theos itu beda. Iya, kalau begitu yang mana Tuhan pencipta langit dan bumi? Gimana? Kurios dan Theos, yang mana pencipta langit dan bumi? Theos. Theos. Berarti Theos Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Yesus Tuhan di mana? Yesus kan Kurios juga Theos. Ini gimana sih? Di dalam Tidak ada Bang Aladin, ya Allah ya Rabbi. Gantian lah, gantian. Silakan Anda jelaskan, silakan. Nggak bakalan bisa Bang Lodi, karena di dalam Alkitab itu, di kekristenan itu kami mengimani Yesus itu duinatur, dia manusia juga dia Allah. Itulah Bang, namanya bahwa kalian itu entah dari mana pemahaman kalian itu Bang. Ada. Ketika firman Allah, ketika di dalam Islam itu, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Quran. Padahal mereka tahu itu firman Tuhan. Tetapi mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya begitu juga di Oten. Ketika firman Bapa, firman Allah Bapa, sabar. Ketika firman Allah Bapa nuzul menjadi manusia, bukan kalian tuhankan manusia itu. Kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Selesai. Apa mau Anda putar-putar di situ? Konsekuensi yang harus Anda terima, ketika Anda mengatakan dia duinatur ini, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini ada dalam diri Yesus. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa berpisah ini. Ingat, tidak bisa berpisah. Ya. Betul tidak? Betul. Oke, betul tidak? Baik. Ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa, betul? Betul. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapa, betul? Betul. Ketika kamu menyalip aku, berarti kamu telah menyalipkan Bapa, betul? Mana ada Yesus itu kan Ambil yang enak-enak saja ya. Silakan. Bapak itu Bang Nuding itu kan nggak terlihat, sedangkan Yesus ini kan terlihat. Yang nggak mungkin roh itu bisa disalib ya. Kalau kamu tanya, ketika kamu menyalibkan Yesus seperti kamu menyalibkan Bapa, ya saya jawab tidak lah. Bagaimana caranya menyalibkan roh, kan nggak bisa. Betul sudah Bang, Bapa itu tidak terlihat, itu saya sama sepakat. Itulah Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan. Bagaimana kita manusia percaya bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Dengan caranya Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Bahkan dalam Yohanes 1:18 Yesus sendiri dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak Allah yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Bagaimana cara Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Melalui firman yang Allah berikan kepada dia. Sehingga dalam perjanjian lama, dalam nubuatan Ulangan 18 nomor 18 itu dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengahmu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Tuhan yang mengutus aku. Iya kan, dia kan. Dan kata-kataku itu adalah benar.
Begitu. Kan Gimana? kalian begini loh Bang Loding, kalau kalian kan beda, kalian itu kan kalam Allah itu kan menjadi buku. Nah kalau kami itu firman, itu kalam Allah itu menjadi manusia. Iya bang. Kalam Ketika Allah kalam itu kan Allah berarti- menjadi, Nah, betul bang. Ketika kalam Allah itu menjadi buku, menjadi Al-Quran, maka Al-Quran itu kita jadikan petunjuk hidup, pedoman hidup. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup bagi seluruh manusia. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan Tuhan itu. Kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup. Karena tidak ada keraguan dalam manusia itu. Karena dia manusia pilihan. Sehingga diberikan mujizat-mujizat. Makanya Yohanes 3 nomor 2 itu Anda baca. Ketika Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Tuhan tidak menghendaki. Jadi seluruh para utusan Tuhan itu pembawa damai, pembawa kebenaran. Dan kita mengikuti mereka, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena di narasi Yohanes 3:3-4, siapa yang membawa damai, maka di Yohanes 3:3-4, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Begitu bang, silakan. Silakan. Asyhadu. ini apa ya? Ya beda lah Bang. Kalian kan kalam itu kan menjadi buku, ya kami menjadi manusia. Ya kami menuhankan Tuhan Yesus itu kan karena dia itu kan firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kata Tuhan juga itu sebenarnya itu memang harus merujuk kepada manusia, Bang, bukan kepada ilah. Masih dari Makanya baca. nongkrong di mana kau sini Aladin dari tadi? Biasanya kau tidak begini loh. Nongkrong dari mana kau ini? Lama-lama kalau 1 bulan kau begini jadi bermusuhan lagi kita ini. Iya kalau begitu caranya loh. Begini saja Bang Aladin simpel saja Bang Aladin. Dalam Yohanes 14 nomor 1 itu kan ini narasi saya yang ulang-ulang nih. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Gimana? Percayalah kepada Allah dan kepercayalah Percaya juga kepadaku. Yohanes 14 nomor 1, coba kamu baca sih. Oh iya. Jangan dipotong-potong lah. Itu kan Oke. Iya, ini. Oke, baik, saya tidak akan potong. Dengar baik-baik ya. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? sebentar. Yohanes 14 nomor 1 kan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya situ? 1, Yesus kan juga Allah. Silakan jelaskan. Oke, Anda jelaskan, habis saya jelaskan. Siapa yang lebih masuk akal? Silakan. Ini kan Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, percayalah juga kepada manusia, kepadaku. Nah, Yesus itu kan juga Allah, Bang Loding. Kan Bang Loding juga nggak mungkin nggak tahu ayatnya itu, Yohanes 1 ayat 1. Itu, Bang. Apa sih? Silakan jelaskan. Habis itu baru saya jelaskan. Apa sih susahnya memahami Bible itu kan gampang loh. Kenapa sih kalian kok susah betul? Silakan Aladin jelaskan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Anda mengatakan itu ada 1 yang harus dipercaya. Silakan jelaskan. Iya, karena Allah Bapa itu dengan Sang Firman itu 1. Pakai data dong. Kalau jelaskan biar netizen juga mendapat apa? Itu Bang Loding kan sudah makanya saya bilang itu ayat itu kan nggak mungkin kalian nggak tahu. Yohanes 1 ayat 1 dia itu kan Allah juga. Gimana sih Bang Loding? Oke, coba Saya begini loh, Bang Aladin. saya diskusi nggak perlu mutar-mutar panjang lebar itu bukan berarti poinnya sampai, enggak. Iya, karena Anda menjelaskan tidak pakai data. Anda dengar baik-baik ya. Kok tidak Yohanes pakai 1. Oke, baik. Yang Anda Yohanes dengar 1 ayat baik-baik. 1 itu data kok Oke. gimana sih? Oke, baik. Anda dengar baik-baik.
Nanti saya jelaskan, Anda dengar baik-baik. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Timbullah pertanyaan, percaya kepada Allah sebagai apa? Sabar. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Datanya mana? Matius 11:25. Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Sabar. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus, kalau kita tanya Yesus nih, Yesus, kita percaya kepada Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, terus percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Bapa sebagai Tuhan. Maka kita bisa beroleh hidup yang kekal. Yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya narasi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apakah hanya Kristen yang percaya? Tidak. Islam juga percaya. Karena sudah menjadi 6 rukun iman Islam. Percayalah kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada hari kiamat. Jadi tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Makanya kami percaya dia. Percaya sabar, percaya sebagai utusan Tuhan. Jangan kelamaan. Kristen lah. percaya sebagai Tuhan, Islam percaya sebagai utusan Tuhan. Mari kita diskusi sama-sama. Yesus ini posisinya di mana yang pas? Ternyata di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba Bang Aladin jelaskan kepada saya. Yohanes 17:3 itu menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Silakan. Ya, itu jelas secara eksplisit dibilangkan dia utusan. Ya karena gini loh, kalian kan Berarti cuma- bukan Tuhan. sebentar dulu. Begini. Oh iya. Kan kalian itu kan cuma maunya Yesus itu gelarnya itu cuma utusan. Sorry, bukan kami bro. Itu data di Bible, bukan kami. Nah, Jangan bilang kami. Itu data di Bible. Ini saya Jangan mau bilang selesaikan kami. dulu lah gimana. Iya, silakan. Begini loh, kalian itu kan cuma mau mengenal Yesus itu sebagai dengan gelar utusan. Padahal gelarnya itu banyak. Dia juga dikatakan pencipta, Ibrani 1 ayat 8. Dia juga Allah. Nah, kenapa kalian tidak mau mengutip itu? Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Kenapa nggak berani kutip itu? Gitu loh. Coba jujurlah, kalau memang mau mengakui Yesus itu, ya sekalian diakui semua gelarnya. Apapun tentang dia dipercaya. Jangan dipercaya cuma sebagai utusan. Oke, Nggak baik, begitu baik, loh. baik. Baik, simpel sedikit buat Aladin ya. Coba baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Terus. Baca terus sampai selesai itu ayat itu. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Nah, bentar aku dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kenapa di situ? Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Betul. Siapa yang memberi? Ya Allah Sang Tritunggal. Yang menerima siapa? Ini kemanusiaannya. Yang mana Tuhan?
mana Tuhan? Ya, dua-dua itu tetap sama. Ih, Yang sama bagaimana? Yang satu Allah, yang satu Tuhan. Yang satu Allah, yang satu manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat Dalam- loh. oke, Firman ini- itu telah ini menjadi ya, manusia. Dengar Kamu nggak bisa saja. mutarin saya, nggak bisa. Iya, sabar. Sabar, saya tidak mutar. Saya tidak suka mutar-mutar orang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ketika ada kata berikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya, betul. Oke, yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Betul? Betul. Kemanusiaannya itu, Yang mana Tuhan? kemanusiaan itu tetap sama karena di dalam manusia itu ada firman. Yang mana Tuhan? Ya tetap sama karena di dalam manusia itu, di dalam Tuhan Yesus. Saya itu, tidak Gimana? tanya Ini- mereka ini sama ini- atau tidak sama. Yang saya tanya yang mana Tuhan? nggak boleh. Makanya saya jawab tetap sama. Kamu bilang Iya, berarti dua-dua Tuhan. ya betul, bukan dua-duanya, tetap itu tetap satu, tetap satu. Tak bisa Bang Aladin. Saya jelaskan dulu, Anda saya ini jelaskan. bagaimana ini Anda nih ya Allah ya Rabbi? Jelaskan dulu. Atau simpelnya begini saja Bang Aladin. Saya jelaskan Firman dulu. itu telah menjadi manusia, betul? Iya betul. Berarti bukan Tuhan. Loh, nggak nyambung ini. Ya. Firman itu menjadi manusia berarti bukan Tuhan. Gimana maksudnya? Oke, coba Bang Aladin baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi. Manusia. Oke, begini loh. Oke, Kita apakah kenal dulu. manusia itu Tuhan? Sebentar. Kita mengenal dulu firman ini siapa? Coba, Bang, kita harus sepakati dulu sama-sama. Firman itu kan perkataan Bang Aladin. Dia perkataan siapa? Allah kan Bapa. Kan? Perkataan Bapa kan? Oke, firman itu kan Allah juga, betul kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu Oke. bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Hmm. Di Bapa itu menciptakan segala sesuatu lewat dengan cara berfirman kan? Iya. Ya betul. Berarti firman itu penciptakan. Ah, terus firman ini yang menjadi manusia ini Bapa atau firman? Coba. Ya firmannya kan, narasinya Nah, di situ kan firman berarti- menjadi manusia. Berarti manusia ini juga yang tetap kami imani sebagai pencipta kan? Bagaimana Karena di dalam- paham Anda seperti di dalam itu? dirinya- di dalam dirinya itu ada firman loh. Oke, baik. Oke, ketika firman Bapa menciptakan bumi ini pakai firman atau tidak? Berfirman dong. Begini, coba. Oke, coba berfirman. baca Yohanes 1. Apakah bumi ini juga Bentar. Tuhan? Sebentar, Ibrani 1. Gitu. Enggak gitu diskusinya. Ibrani 1 ayat 8. Coba kamu baca. Ibrani 1 ayat 8. Ayat 8. Ibrani 1 ayat 1 2 3. Ibrani 1 ayat 1 2 3. Ya. Berfirman dengan perantaran anaknya. Ayat 2 aja langsung. Ya, oke. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta ini. Oleh dia. Salahnya Oleh di mana? Dia Iya. itu siapa? Dia merujuk kepada siapa? Yesus. Nah, telah oleh dia Allah sang Bapa telah menjadikan alam semesta, ya enggak? Berarti Nah, firman kalau begitu Anda pahamkan. Iya betul, tidak salah. Kalau begitu Anda pahamkan saya yang ini, Bang. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ia ini siapa? Yesus. Oh, yang mana-mana dia. Bapa. Oke, baik. Ia ini Bapak. Anaknya ini siapa? Yesus. Yesus. Anaknya di sini di Ibrani yang ayat Anda kasih, Ibrani 1 nomor 2 sebagai perantara. Apa itu perantara? Ya perantara itu kan seperti kayak nabi begitu, dia itu perantara Tuhan. Ya, berarti Makanya Yesus sebentar. adalah sabar. Jujur. Tepuk tangan. Loading. Masa belum saya belum menjelaskan langsung ketawa, nggak bisa begitu. Iya, Anda yang sendiri yang bilang perantara itu seperti nabi. Anda mau paksakan jadi nabi jadi Tuhan. Nggak begitu dong.
inilah Coba silakan. begini, inilah kalian ini kan saya bilang, kalian itu bilang kalian apa percaya sama Yesus, tapi kalian percayanya itu abu-abu. Abu-abu kenapa? bagaimana? Sebentar dulu saya jelaskan dulu lah. Silakan. Kalian ini percaya Yesus itu cuma abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Karena kalian itu percaya Yesus itu berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus itu adalah utusan, itu aja dalilnya kalian. Tapi kalian tidak mau percaya kalau dia itu pencipta, dia itu nabi, dia itu guru dan seterusnya, itu kan banyak. Makanya kalian jangan abu-abu lah. Kalau memang percaya Yesus, ya semua apapun gelarnya itu ya dipercaya dong. Dia kan pencipta. Saya bacakan ya. Di Ibrani 1 ayat Sabar. 1, 2, 3 itu jelas. Oke, saya bacakannya, perhatikan baik-baik. Yang pencipta Allah apa Yesus? Yang kan tetap sama, Bang. Di dalam diri Yesus ada Allah. Bagaimana Anda ini? Kok bagaimana? Kan jelas firman menjadi manusia. Yang pencipta Allah, saya tanya, yang pencipta Allah apa Yesus? Di dalam diri Yesus ada firman tidak? Kenapa kok? Maksudnya di dalam diri Yesus ada firman bagaimana? Emang firman itu mengambil natur manusia apa firman menjadi manusia? Ya firman menjadi manusia. Berarti manusia dia kan, bukan Tuhan kan? Firman itu pencipta bukan? Kita sudah baca loh Mau ayatnya pencipta tadi. mau bukan pencipta tapi dia sudah menjadi manusia. Ya nggak bisa Bang Odin, nggak bisa di saya. Kok nggak bisa bagaimana? Bentar, saya nggak bisa, kamu nggak bisa. Oke, sabar. Ini analogi saya, kayaknya saya sudah tahu Anda ini sudah memeluk denom mana nih. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia, betul? Ya itu kan ada ayatnya. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Manusia bisa jadi Tuhan. Manusia mana dulu ini? Oh, manusia. Ya kan karena saya tahu arahnya kamu nanti kemana loh, Din. Saya tahu arahnya kamu nanti kemana. Kok manusia mana dulu? Gimana? Saya tahu begini. Nanti kalau saya jawab, kamu langsung bilang, berarti kenapa kok tidak Tuhankan saya? Saya tahu arahnya. Kenapa? Bukan, Bang. Bukan. Diskusi itu harus tahu juga, trik diskusi itu harus mengerti. Kita harus tahu narasinya lawan itu nanti larinya kemana. Coba silakan Anda jelaskan tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil. Nanti saya bantah dengan dalil. Silakan. Itu sudah. Apa sudah yang mana bisa Bang Aladin? Coba Anda perbaiki baik-baik narasi Yohanes 1:14 itu. Perbaiki baik-baik coba. Coba Anda baca ulang-ulang. Coba. Firman itu kan Bapa menciptakan, Ibrani 1 ayat 2, menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya kan, dengan berfirman. Kemudian firman ini, si pencipta ini, dia menjadi manusia. Nah makanya kalau kamu tanya Yesus itu Tuhan, pencipta atau bukan, ya kami jawab iyalah, dalam dirinya ada firman. Gimana sih? Oke. Pencipta itu menjadi manusia, berarti? Iya, ya memang dalilnya ada, gimana sih kamu? Oke. Jangan dulu kemana-mana nih, kita sepakat nih ya. Pencipta itu menjadi manusia, betul? Berarti manusia ini adalah pencipta kan? Iya, manusia Yesus aja. Kalau yang lain bukan. Oke, berarti manusia, ingat ya teman-temannya, ingatlah manusia ini adalah pencipta, betul? Bukan manusia semua, enggak begitu dong. Lukas 2. Iya, manusia Yesus. Lukas 2 itu kan telah lahir. Kita baca ini cuma Yesus, bro, bukan kita semua, bukan. Iya, saya tahu nanti kamu mau larinya ke situ. Tidak, saya tidak lari, bro. Anda harus jujur ya. Anda harus jujur. Firman itu telah menjadi manusia, pencipta itu menjadi manusia, betul? Nanti kamu lagi bilang penciptanya mati, Tuhannya mati. Lah, Anda mengatakan pencipta itu menjadi manusia. Yang mati di kayu salib itu pencipta berarti. Itu kan manusia. Dalam dirinya kan begini loh. Kau mengatakan pencipta itu menjadi manusia. Berarti manusia itu pencipta.
Begitu sudah mau mati, mulai engkau. Itu kan kemanusiaannya. Oh, jadi begini ya kalian itu, coba. Baru seakan-akan kalian itu lebih pintar, bahwa kamilah yang pintar Bibel. Padahal sudah jelas firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak memberikan firman itu kemuliaan, maka firman tidak akan mulia. Begitu. Bikin pusing saja kalian. Jadi stres kan saya ini. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ya, maka apa dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9, teman-teman? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Zedar, selamat datang di kebenaran. Oh, iya. Oke, silakan. Siapa lagi nih?